Saat memilih pasangan orc, saya memilih hanya rubah api yang hampir mati. Energi spiritualnya sangat lemah, berkali-kali nyawanya hampir melayang. Semua berkat darah hatiku yang saya beri, hingga dia menjadi seorang yang kuat. Namun meskipun dia menikahi saya, dia tetap sangat dingin terhadap saya. Saya kira dia tidak mengerti cinta, hingga kakak saya terluka. Dia dengan tangan sendiri memberi hati saya pada kakak untuk obat. Barulah saya tahu, dia memberikan semua cintanya pada kakak saya. Saat dia sekarat, saya mendengar dia berkata, "Jika bukan karena kamu ikut campur, yang menyelamatkanku adalah King Ling. Kamulah yang menghancurkan kebahagiaan kami. Kamu harus membayar nyawamu." Saat saya membuka mata, saya kembali ke waktu saya memilih orc. Secara refleks saya meletakkan tangan di dada saya. Dada saya yang robek oleh cakar rubah bambu mengeluarkan hati saya. Rasa sakit yang meresap sampai ke tulang masih jelas terasa. Tapi sekarang saya melihat dia terkapar lemah di tanah, seperti saat pertama kali saya melihatnya. Saya belum sempat berpikir lebih jauh. Saya mendengar kepala suku memanggil saya, "Yun King, giliranmu." Saya terdiam sejenak, sadar dan melangkah maju satu langkah. Ternyata saya benar-benar kembali ke waktu pertama kali, saat bertemu dengan Zizu, keluarga kami, pengendali binatang. Saat dewasa harus memilih seorang orc sebagai pasangan, dan sekarang, saya harus memilih pasangan orc saya sekali lagi. Saya menggigit bibir, mendalam menarik napas, satu persatu berjalan melewati orc di depan saya. Saat melewati Zizu, matanya bersinar, menarik tubuhnya yang terluka mendekat ke saya, menunduk dan bersandar di kaki saya. Saya sedikit terkejut, lagi pula di kehidupan sebelumnya. Dia tidak pernah berusaha menyenangkanku seperti sekarang. "Adik, aku rasa yang ini cukup bagus. Bagaimana kalau kamu pilih dia saja?" Saya menoleh dan melihat dari mana suara itu berasal. Itu adalah kakakku, Jiang Qingling. Dia sama seperti di kehidupan sebelumnya, datang untuk menyarankan aku memilih Zizu. Dia melihat aku diam, lalu menarik tanganku dan melanjutkan. "Meskipun dia terluka, tapi dia terlihat memiliki dasar yang baik. Dia cocok denganmu, adikku. Di antara para orc ini, meskipun dia bukan yang terkuat, tapi kamu kuat, adikku. Lihat saja bulunya, betapa indahnya." Di kehidupan sebelumnya, dia juga berkata seperti ini. Saat itu aku tidak mengerti maksud Jiang Qingling. Mengikuti kata-katanya, aku menatap Baizu, dan langsung tertembus oleh matanya. Hanya dengan tatapan itu, aku langsung memilihnya tanpa memikirkan apa-apa. Aku memberi darah hatiku tanpa henti padanya, membantunya memulihkan energi spiritualnya, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya beberapa tingkatan. Sedangkan aku semakin lemah, namun sikapnya terhadapku selalu dingin, menganggap semua yang kulakukan adalah kewajibanku. Bahkan sampai kemudian dia dengan sengaja meminta darah hatiku dariku. Karena tubuhku yang istimewa, darah hatiku bisa menyembuhkan orang mati, daging dan tulang, bahkan bisa meningkatkan energi spiritual orc. Aku pikir dia hanya tidak mengerti cinta. Namun saat Jiang Qingling terluka parah, dikhianati oleh monster binatang, dia dengan marah mencengkeram leherku, menggores hatiku. Barulah aku sadar, dia bukan tidak mengerti cinta, tapi orang yang dia cintai bukan aku. Sebelum meninggal, Zizu mengutuk dengan sangat marah. "Jika bukan karena aku ikut campur, seharusnya dia dan Jiang Qingling yang bersama. Tapi jelas-jelas Jiang Qingling yang memaksa aku memilih Zizu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Jiang Qingling telah menipunya, dan di kehidupan sebelumnya, dia pasti juga membuat Baizu memikatku. Sehingga aku hanya dengan satu tatapan, langsung tergila-gila ingin mendapatkannya." Saya menunduk dan melihat Zizu. Dia sedang menatapku. Saya buru-buru mengalihkan pandangan, agar tidak tertipu lagi. Jiang Qingling di sampingku tampak sedikit cemas dan mendorongku. "Yun King, kenapa belum memilih? Kalau tidak, rubah api yang bagus ini bisa saja diambil orang lain." Saya meliriknya dengan tajam, dan menendang Zizu menjauh. "Kakak yang sangat suka, kenapa kamu tidak memilih dia?" Jiang Qingling terdiam, melihat Zizu dengan rasa bersalah. "Ini kan karena kamu adikku, aku harus menjaga kamu, memberi kesempatan untuk memilih dulu." "Oh, tapi aku tidak mau dia." Saya mengabaikan keterkejutannya, dan langsung meninggalkan Baizu. Lanjutkan langkahku. Saya berjalan langsung ke pojok. Seekor serigala perak sedang duduk diam di tanah, matanya tertutup. Saya mengenalnya, Sui Yuan. Dulu saya mendengar dari anggota klan. Dia sangat kuat, energi spiritualnya tak terbatas, dan kekuatannya sangat kuat dalam kegelapan. Tidak terkalahkan dalam pertempuran, bahkan kabarnya luka Baizu dibuat olehnya dengan cakaran. Namun tidak ada seorang pun pengendali binatang yang berani memilihnya, karena dia tidak bisa mengendalikan energi spiritualnya, dan bisa membunuh. Seorang pengendali binatang tidak akan memilih pasangan orc yang tidak stabil. Begitu dia kehilangan kendali, pengendali binatang itu akan dihancurkan oleh kekuatannya. Apalagi, kabar mengatakan energi spiritual Sui Yuan tidak murni. Sepertinya ada energi spiritual dari suku iblis.
Ini dalam kalangan orc, bisa dibilang dia adalah penyimpangan. Tapi kebetulan, saya juga seorang pengendali binatang dengan tubuh istimewa. Saya juga penyimpangan, dan saya sangat kuat. Saya dengan lembut mengusap kepala Sui Yuan. Dia perlahan membuka matanya. Matanya menatap tajam ke arah saya. Dengan kesal ia menepis tanganku, berbalik dan menutup matanya lagi. Ternyata sifatnya cukup keras. Saya menunjuk Sui Yuan kepada kepala suku. Dia sangat kuat. Saya ingin dia. Sesaat kemudian, Zizu berlari ke hadapanku. Matanya memerah. Bagaimana dengan aku? Saya terkejut. Kemudian saya menyadari sesuatu yang berbeda pada Zizu. Ternyata dia juga terlahir kembali. Tapi bukankah dia seharusnya memilih Jiang Qingling yang dia cintai? Saya tidak mengerti, dan tidak ingin menyelidikinya. Kali ini saya hanya ingin menjauh dari mereka. Saya tidak ingin menjadi korban dalam kisah cinta mereka. Tapi Jiang Qingling jelas tidak berpikir seperti itu. Dia berlari menghampiriku, menarikku dan mulai mengajari saya. Yun King, kamu gila. Apa kamu tidak dengar siapa serigala perak ini? Kamu tidak boleh memilih dia. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Dia memang kuat. Tapi dia terlalu rendah untukmu. Dia memiliki darah suku iblis. Dia tidak murni. Rubah api ini begitu ingin mengikuti kamu. Kamu tidak boleh mengecewakan perasaan dia. Perasaan, saya menatap Jiang Qingling. Sangat ingin memahami apa yang sebenarnya dia pikirkan. Saya tidak mengerti, mengapa dia begitu terobsesi dengan aku memilih Zizu. Saya pikir hubungan saudari kami sangat baik, sangat dekat. Meskipun Zizu tidak mencintaiku, tapi dia mencintai Jiang Qingling. Aku tidak pernah menyalahkannya. Namun kenapa sekarang aku merasa Jiang Qingling terhadapku, adik perempuannya, sepertinya tidak begitu tulus seperti yang dia tunjukkan. Mengapa dia tidak benar-benar menginginkan yang terbaik untukku? Saya menggigit bibir, berjongkok dan mengelus kepala Sui Yuan. Sui Yuan membuka matanya lagi, menatapku dalam-dalam. Dia jelas mendengar tadi aku mengatakan ingin memilihnya. Dia tampak sedikit bingung. Saya tersenyum lebar dan mengulurkan tangan padanya. Aku memilihmu. Apakah kamu mau? Sui Yuan menyipitkan matanya. Diam sejenak, meletakkan cakarnya di tanganku. Segera saya merasakan darah dalam tubuh saya mengalir cepat. Seluruh tubuh saya terasa hangat. Dan dantian saya mulai membentuk sebuah tanda. Baru saya sadar, Sui Yuan secara aktif mengikat kontrak dengan saya. Kontrak antara orc dan pengendali binatang akan mengikat kita seumur hidup. Keduanya tidak boleh mengkhianati satu sama lain. Dan tidak boleh membatalkan kontrak untuk mencari orang lain. Hari kontrak dibatalkan, akan menjadi hari kematian keduanya. Ini lebih bermakna daripada pernikahan biasa. Saya tidak menyangka, Sui Yuan malah mengikat kontrak dengan saya. Karena pengendali binatang dan orc yang bercerai sangatlah banyak. Orc biasanya tidak akan dengan sukarela mengikat kontrak dengan pengendali binatang. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 kehidupan saya. Saya mengikat kontrak di kehidupan sebelumnya. Karena kekuatan Zizu yang lemah, saya tidak pernah berhasil mengikat kontrak dengannya. Setelah itu dia menjadi lebih kuat, namun tidak pernah mengikat kontrak denganku. Pernah saya bertanya padanya, dia hanya menjawab dingin dengan satu kalimat. Kamu tidak layak. Jadi dalam pandangan Zizu, hanya Jiang Qingling yang pantas mendapatkan kesetiaannya. Ternyata cinta dan tidak cinta, sungguh sangat jelas. Hati saya sedikit tersentuh, tidak bisa menahan untuk menghela napas. Sui Yuan merasakan perubahan emosiku. Dia mendengus keras, lalu berubah menjadi bentuk manusia, langsung memelukku. Kenapa? Tidak mau. Saya terkejut sejenak, menatap Sui Yuan yang telah berubah bentuk. Melihat wajahnya yang tampan, saya kehilangan fokus sesaat. Sui Yuan melihat saya yang tidak bereaksi. Dengan marah dia bertanya lagi, maukah kamu mengikat kontrak dengan saya? Tidak mau. Saya secara otomatis menggelengkan kepala. Tidak. Lalu apa yang kamu pikirkan? Hatimu begitu menderita. Saya tidak bisa memberitahunya, bahwa dalam 1 detik saya baru saja ditinggalkan oleh orang yang saya sukai. Dan di detik berikutnya saya kembali ke masa lalu. Namun, karena saya sudah terlahir kembali, saya tentu tidak akan lagi memiliki perasaan terhadap Zizu. Apalagi, perasaan saya terhadap Baizu sebenarnya dibentuk karena dia menggunakan sihir pengikat terhadap saya. Namun kali ini saya tidak terpesona. Melihat Baizu malah tidak menimbulkan perasaan sedikit pun. Saya dengan cepat menenangkan diri, memandang Sui Yuan. Sebenarnya Sui Yuan juga tidak buruk. Hanya saja dia berbeda gaya dengan Baizu. Zizu memiliki wajah yang lembut, dengan sepasang mata rubah yang sering menarik masalah, membuat saya sering menahan sakit. Untuk mengatasi para pelamarnya, Sui Yuan memiliki penampilan yang lebih tegas. Dia memancarkan aura dingin yang sangat kuat. Orang merasa enggan mendekat. Semua orang suka pada kecantikan. Saya juga tidak terkecuali. Melihat wajah Sui Yuan, membuat hati saya jauh lebih senang. Namun, saya tersenyum dan merangkul lehernya. Kamu terlihat galak, menakutkan. Sui Yuan mengernyitkan dahi. Dengan kaku dia menarik sudut bibirnya. Sepertinya dia mencoba untuk tersenyum. Setelah berusaha lama, namun tetap gagal, lalu dia menyerah.
Aku tidak bisa. Ajari aku. Tentu saja saya setuju. Saya tidak tahu apakah ini karena kontrak. Namun saya merasa sangat akrab dengannya. Padahal seharusnya dia sangat asing bagiku. Seperti kami adalah pasangan yang sudah lama saling mencintai. Dan saya tidak menolak perasaan ini. Karena sudah selesai, mari kita pulang. Sui Yuan mengangguk, merangkul saya dan bersiap untuk pergi. Namun Zizu menghentikan kami. Tadi saat saya mengikat kontrak dengan Sui Yuan, dia tidak bisa menghalangi. Tapi sekarang dia menghalangi kami. Ingin apa? Namun dalam sekejap, saya melihat Baizu menggeliat. Terus berusaha menggesekkan tubuhnya pada ujung rok saya. Dengan mata yang basah menatap saya. Dia perlahan membuka mulut. Yun King, dia sedang menggunakan sihir pengikat lagi. Saya mengerutkan dahi. Saya akan menepisnya. Tapi, Sui Yuan segera kembali ke bentuk orbnya. Dan menggigit leher Zizu. Zizu terkejut. Dia terus berjuang. Berteriak. Jiang Qingling yang ada di samping terkejut dan berteriak keras. Menarik perhatian semua orang. Jiang Yunxing, lihatlah apa yang kamu pilih untuk pasangan orbmu. Sudah saya bilang dia tidak bisa mengendalikan energi spiritualnya. Kamu tetap memilihnya. Kamu sangat mengecewakan saya. Cepat perintahkan orbmu untuk melepaskan dia. Kalau tidak, rubah api itu bisa mati. Jiang Qingling dengan panik menggunakan sihir untuk mencoba mengusir Sui Yuan. Tapi sihirnya terhadap Sui Yuan hanya seperti menggaruk-garuk. Saya perlahan membuka mulut, memanggil Sui Yuan. Sui Yuan langsung melepaskan gigitannya. Lalu kembali ke bentuk manusia dan berdiri di samping saya. Jiang Yunxing, kenapa kamu tidak cepat melihat rubah api ini? Dia hampir mati. Cepatlah selamatkan dia. Saya mengamati Jiang Qingling dengan cermat. Kekhawatirannya tampak tidak dibuat-buat. Saya benar-benar tidak mengerti dia. Kakak begitu peduli pada rubah api ini. Kenapa kamu tidak bersama rubah api saja? Kenapa harus melibatkan saya? Dengan sedikit panik, adik, saya memang melakukan ini demi kebaikanmu. Kenapa kamu selalu melawan saya hari ini? Kamu biasanya selalu mendengarkan saya, kan? Iya, dulu saya memang selalu mendengarkan dia. Dia bilang itu demi kebaikan saya. Dan saya percaya, tapi kali ini saya tidak berani mempercayainya lagi. Saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Saya menatap sekeliling. Kepala suku sudah memanggil anggota lainnya untuk memilih pasangan mereka. Melihat sudah hampir selesai, tinggal Jiang Qingling dan rubah api Baizu. Saya segera berteriak kepada kepala suku. Kepala suku, Jiang Qingling memilih rubah api ini. Jiang Qingling panik dan hendak membantah. Saya segera menangkapnya. Kakak, hanya ada rubah api ini. Jika kamu tidak mau, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Dia jelas sudah sampai usia untuk memilih pasangan orbnya, tapi dia selalu menghindar dengan alasan persaudaraan. Selalu gagal memilih. Dia hanya menunggu untuk memilih bersama saya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan sendirian. Jiang Qingling jelas menyadari hal ini. Dia menatap dengan marah. Dia marah dan melepaskan tanganku. Jiang Yunxing, semua ini salahmu. Ini adalah pilihan kakak sendiri. Kenapa kamu menyalahkanku? Kamu kan suka rubah api ini. Adikku memberikannya padamu. Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Dan malah marah? Mana ada logikanya? Jiang Qingling menatap dengan marah. Secara naluriah dia mengangkat tangan. Jiang Yunxing, kamu benar-benar terlalu memberontak hari ini. Tidak mau mendengarkan. Saya ini kakakmu. Melihat dia mengangkat tangan untuk memukul, Sui Yuan dengan ringan mengibas. Dan langsung menahan Jiang Qingling. Diam. Saya terkejut melihat Sui Yuan. Betapa kuatnya dia, sampai bisa menahan seorang pengendali binatang. Sui Yuan merasakan pikiranku. Dia dengan santai mengusap kepalaku. Dengan kasar berkata, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Apa dia mengira saya takut padanya? Dengan kekuatannya yang luar biasa. Kenapa saya harus takut? Saya malah senang. Saya tidak sabar. Saya menarik lengan bajunya. Ayo kita pulang. Oke. Sui Yuan mengangguk. Dengan satu kaki menendang Zizu yang setengah mati. Dia memeluk saya dengan satu tangan dan berjalan keluar. Saya terkejut, langsung memeluk lehernya. Dada lebar Sui Yuan terus menabrak tubuh saya, membuat jantung saya berdetak lebih cepat. Saya tidak bisa menahan wajah saya memerah, menundukkan kepala ke dadanya. Namun suara yang tidak tepat waktunya terdengar dari belakang. Jiang Yunxing, lepaskan saya. Oh, lupa tentang itu. Saya mengangkat kepala dan ingin melihat Jiang Qingling. Namun Sui Yuan menutup mataku dengan tangannya. Dia kotor. Jangan lihat. Kotor? Di mana dia kotor? Dia sebenarnya sangat bersih. Sui Yuan kemudian menjelaskan padaku. Hati, dia membencimu. Jangan khawatir. 1 jam lagi akan hilang. Saya baru sadar dia sedang membicarakan Jiang Qingling. Saya mengangguk, tapi masih merasa aneh. Jiang Qingling membenciku. Sui Yuan bisa membaca pikiran. Kekuatan ini benar-benar menakutkan, tapi sangat cocok denganku. Saya lahir dengan tubuh yang istimewa. Darah saya bisa menghidupkan orang mati dan mengembalikan tubuh. Ini adalah kelebihan, juga kelemahan. Ini membuat saya dikelilingi banyak orang dan makhluk.
Saya harus menjadi lebih kuat untuk melindungi diri saya sendiri. Namun manusia tidak sempurna. Saya juga punya kekurangan. Saya sangat lambat dalam hal perasaan. Sehingga saya tidak bisa membedakan apakah orang lain benar-benar peduli atau pura-pura peduli. Ini sangat berbahaya bagi saya. Sebelumnya, saya dilindungi oleh orang tua saya, kemudian oleh kakak dan kepala suku. Jadi ketika Jiang Qingling membujuk saya memilih Zizu, mengatakan itu demi kebaikan saya benar-benar mengira dia peduli pada saya. Namun setelah saya hidup kembali, saya belajar banyak. Dia ingin saya memilih Zizu. Saya rasa dia memiliki maksud tersendiri. Tapi saya benar-benar tidak tahu dia akan membenciku. Kenapa dia membenciku? Bukankah saya adik perempuannya? Namun kemampuan Sui Yuan untuk membaca pikiran sungguh cocok dengan saya. Meskipun saya tidak peduli seberapa kuat pasangan saya sudah cukup kuat. Mencari yang lebih kuat dari saya benar-benar sangat jarang. Namun kekuatan Sui Yuan cukup sebanding dengan saya. Saya membawa Sui Yuan kembali ke rumah saya. Dia meletakkan saya di atas tempat tidur, lalu membuka bajunya, menunjukkan dada kekar yang menonjol. Saya terpana melihatnya, tanpa sadar menelan ludah. Sui Yuan mendengus, namun alisnya tidak lagi berkerut seperti tadi. Istirahat. Saya menatap Sui Yuan dengan bingung. Tidak mengerti maksudnya. Ini benar-benar, apakah dia ingin beristirahat? Oh, tentu saja. Dia adalah rubah perak, makhluk malam. Lalu kenapa dia menaruh saya di tempat tidur? Saya tidak perlu istirahat. Saya buru-buru duduk di tempat tidur, mencoba memberi tempat padanya. Namun dia mendorong saya kembali ke tempat tidur. Istirahat. Sui Yuan mengulurkan tangan, langsung membuka pakaian saya. Saya terkejut, mendorongnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sui Yuan mengernyitkan alis, dengan ekspresi tidak senang. Istirahat. Kita sudah terikat kontrak. Saya harus melayani kamu untuk beristirahat. Apakah saya harus melalui ini juga? Di kehidupan sebelumnya, saya membawa Zizu kembali. Dia begitu lemah sehingga tidak bisa kembali ke bentuk manusia. Saya sibuk mencari berbagai cara untuk menyembuhkannya. Saya bahkan tidak tahu bahwa setelah memilih pasangan orc, kan ada upacara seperti ini. Saya melihat dada yang terus bergerak di depan saya. Wajah saya memerah tak terkendali. Tidak perlu. Sui Yuan menggigit bibirnya, mendengus keras. Dia berbalik dan tidak lagi melihat saya. Saya telah terikat kontrak dengannya. Tidak hanya dia bisa merasakan perasaan saya juga bisa merasakan perasaannya. Saya bisa merasakan dia marah. Tapi apa yang membuatnya marah? Apakah karena saya tidak membiarkannya melayani saya? Saya menggigit bibir. Dengan hati-hati saya menarik lengan bajunya. Sui Yuan marah dan melepaskan tanganku. Jika kamu tidak suka aku, mengapa masih memilihku? Saya agak bingung. Sifatnya seperti anak kecil. Tapi memang, orang-orang dari ras orc memang muda. Hati mereka seperti anak-anak. Saya sabar menarik lagi lengan bajunya, menjelaskannya padanya. Bukan karena saya tidak suka kamu. Saya hanya belum terbiasa. Siapapun yang menjadi pasangan pertama kali, tidak akan terbiasa langsung beristirahat bersama. Pasti akan merasa canggung. Namun Sui Yuan salah paham. Dia berbalik, menatap saya dengan tajam. Tidak terbiasa dengan tubuh saya belum sempat membantah. Dia langsung berubah menjadi bentuk orc. Dia menyombongkan dirinya, mengibas-ngibaskan rambutnya, menatap saya dengan mata sipit. Dengan kikuk dia menundukkan kepala ke arah saya. Ekor panjangnya melingkar di tangan saya. Dia sedang mencoba untuk menyenangkan saya. Saya melihat ekornya yang berbulu lebat. Tanpa bisa menahan diri, saya meremasnya. Sui Yuan mendengus pelan, lalu tubuhnya membesar. Dia memeluk saya ke dalam pelukannya. Tidur. Saya berkedip, tidak berani bergerak. Sui Yuan menutup matanya. Napasnya yang teratur menyentuh wajah saya. Gatal-gatal, melihat bulu tebal di depan saya. Saya tidak bisa menahan diri. Diam-diam saya mengulurkan tangan, menyentuh Sui Yuan. Sangat lembut, sangat nyaman. Melihat Sui Yuan tidak bereaksi, saya menguatkan hati, terus-menerus mengusapnya. Saya merasa seperti sembuh. Semua kebingungan dan kekhawatiran dalam hati saya hilang begitu saja. Hanya ingin menikmati bulu tebal di depan saya. Sui Yuan mendengus pelan, menyelipkan ekor besar di belakang saya, membelit saya, mendekap saya erat-erat. Bukankah ekor serigala sulit untuk dibengkokkan? Sui Yuan benar-benar berbeda dari yang lain. Saya tersenyum tipis, mengepalkan tangan di sekitar Sui Yuan. Ternyata Sui Yuan yang terbaik. Di kehidupan sebelumnya, saya berusaha keras menyembuhkan Zizu, hanya untuk bisa menyentuh ekornya. Dia malah menyebutnya hina. Sekarang saya berpikir, saya memang hina. Kenapa tidak memilih orang kuat yang baik? Kenapa memilih sampah? Bahkan harus dipandang rendah oleh sampah itu. Sui Yuan menggaruk kepala saya dengan cakar, memberi peringatan dengan tidak senang. Jangan pikirkan orang lain. Oh, saya segera menutup mulut saya. Tidak berpikir macam-macam lagi. Tapi, saya masih tidak bisa menahan diri. Saya bertanya pada Sui Yuan. Sui Yuan, kenapa bagian bawahmu keras begitu?